Shalom Bapak Ibu terkasih. Salam saudara terkasih. Puji nama Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tadi pasti kita sudah bersalam-salaman, tapi saat ini saya kasih waktu untuk tos. Semua ya saudaraku. Kasih tos. Tos. Katanya tos dengan tos. Kata nih kita itu tos. Tos Pak. Oh minat tos. Tos. Puji nama Tuhan, baiklah kalau sudah selesai. Kita sama-sama duduk semua. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita undang Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Terima kasih Yesus yang baik. Buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu boleh kami lalui Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan Yesus. Tapi semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan Yesus kerinduan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap ruangan ini Tuhan Yesus. Mulai dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Biarlah malaikat surga Tuhan yang memenuhi tempat ini. Kami tidak izinkan segala kuasa apapun, tipu daya si iblis yang membuat kami tidak sejahtera, yang membuat kami tidak fokus. Semuanya itu kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang belum tiba Tuhan, mungkin dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan bersuka-duka dengan hormat. Ada undang untuk bangkit berdiri, karena kita adalah penuai yang Tuhan percayakan untuk menuai jiwa-jiwa. Haleluya. Sukacita katakan.
kita tenangkan hati kita. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ini. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, Engkau memenuhi hati kami. Hosana hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Hosana bagi-Mu Raja yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Kami rasakan Tuhan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Memenuhi hati kami. Tetapkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kemuliaan. Haleluya Tuhan.
merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebesaran-Mu tetap Engkau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Bahkan sepanjang malam hari, bahkan Engkau membangunkan kami ya Tuhan dengan sehat segar tubuh kami. Itulah semuanya kemurahan kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Setiap umat-Mu ya Tuhan di tempat ini merasakan kerinduan harapan hanya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami boleh berdoa, menyerah segenap hidup kami, menyerah segenap keluarga kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit, yang berkekurangan Tuhan dicukupi dan memulihkan kami ya Tuhan saat ini. Bahkan saat ini ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa syafaat ya Tuhan, bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Apapun yang kami panjatkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sebelum kami ya Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, berdoa apa yang kami rindukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampunilah setiap kami, ampunilah setiap kami, ampun dosa pelanggaran kami ya Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Biarkan doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa kesalahan kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, menyerah bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bila Tuhan campur tangan, bila Tuhan melawat bangsa negara kami yang tercinta ini, ada kuasa yang heran, ajaib dan nyata. Dan kami merasakan lewat tangan-tangan presiden, wakil presiden, bahkan setiap jajaran, setiap pejabat yang mengelola dan berencana dan mengatur negara kami ini ya Tuhan, kita ini ya Tuhan. Engkau jamahi hati mereka ya Tuhan. Engkau bisikkan itu mereka, hati mereka, hingga mereka Tuhan takut, senantiasa takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, jauhlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan dari roh kekacauan apapun ya Tuhan yang mau mengacau negara kami ini ya Tuhan, yang mau mengganggu pemerintahan kami. Kami bersatu hati, kami tolak dan nyatakan
keluarga Bapak Kardinal Tarung di tempat ini ya Tuhan. Bapak Pilot, berkati hidupnya ya Tuhan, keluarga, anak, cucu, menantunya ya Tuhan. Bahkan Engkau berkati hidup mereka yang membuka di tempat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Engkau yang membalas, Engkau yang memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi tanah dan bangunan di jalan hidup putih ya Tuhan. Kami berdoa terjadilah mujizat-Mu, terjadilah kehendak-Mu di sana ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang akan kerjakan, hanya Tuhan yang mengetahui, hanya Tuhan yang sanggup campur tangan, hanya Tuhan yang sanggup apapun yang akan keputusan, apapun yang akan kerjakan. Bahkan Tuhan melihat selebih Tuhan melihat kehendak kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi fakir miskin, janda juga, yatim piatu, penyandang cacat, bahkan yang lanjut usia, seluruh Palangkaraya ini, bahkan seluruh Indonesia ini. Mohon Tuhan, saat mereka kebutuhan, saat mereka haus lapar, saat mereka letih sakit, Tuhan menolong hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab apa yang mereka rindukan, apa yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dipanjatkan dan alaskan di dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, apa yang Tuhan ajarkan bagi kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, Yesus lahir buat kita, mati juga buat kita, dan bangkit kembali untuk kita. Amin. Sebentar lagi saudara, kita akan merayakan hari kelahiran Yesus. Yesus lahir bagi kita. Semua kami undang untuk bangkit bagi Yesus. Kita bersuka cita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita kami semua hanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan. Panggilan-Mu ada di setiap kami saat ini. Panggilan-Mu ada pada generasi kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk menuai jiwa-jiwa itu Tuhan Yesus. Karena panggilan itu ada dalam hati kami. Karena Tuhan yang memanggil kami. Kami siap Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan di hati. Haleluya. Ada
setiap pribadi kami memiliki sebuah kehidupan yang bergalur erat, dekat dan intim dengan Engkau. Sebab kami percaya bersama dengan Engkau, bersama dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, membawa jiwa bagi Tuhan di dalam jalan-jalan mata Tuhan. Bawa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini waktu bagi kami berbicara. Kami berdoa Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Tidak ada satupun daripada kami yang pulang dari tempat ini pulang dengan tangan hampa. Tetapi kami berdoa untuk setiap pribadi kami yang pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita yang baru. Kami membawa kemenangan yang besar dari Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, penghuni udara yang mencoba menghalangi, yang mencoba merintangi, yang mencoba mencuri pikiran dan perhatian kami. Sepakat sehati kami di tempat ini, dan semua ikat, tolak, katakan hancur dan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu dan kami siap mendengarkan firman. Semua kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan juga. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pemuji dan juga pemusik. Ya. Terus persiapan yang terbaik terus bagi Tuhan. Sehingga terus nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian dan pembinaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Semua kita diberikan kekuatan, semua kita diberikan kesehatan. Meskipun ada tanggi kita, ada minat kita yang luar biasa, mereka tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Ada tulang kita tetap semangat. Amin. Tegi minat kia mela di kita minat Indonesia. Semangat. Tadi pagi saya dengar, aduh dia tahu tulang awal induk berlakuan Bapak. Awi tegi rumah sedang mau dibangun. Tetapi hari ini dia tetap datang karena dia mengutamakan Tuhan. Amin. Orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Amin. Utamakanlah Tuhan dalam kehidupanmu Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan taruh Tuhan di belakang kita. Jangan taruh Tuhan menjadi yang terbelakang, bukan. Utamakan Tuhan, cari Tuhan lebih dulu. Karena kita mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Jangan terbalik-balik. Utamakan Tuhan dulu. Saat kita utamakan Tuhan, maka berkatnya akan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya berdoa firman ini menjadi berkat buat kita. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bacakan dengan suara yang lantang. Ya. Yohanes 17 ayat 21. Kalau sudah ketemu kita bacakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Amin. Mintalah apa saja jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita,
berdoa, Alkitab mintalah saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya berikan satu judul firman Tuhan buat kita adalah bagaimana memiliki hubungan yang erat, dekat dan intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangkaian ayat ini, kalau kita baca dari Yohanes pasal 17, ini adalah rangkaian doa Tuhan Yesus Kristus. Ternyata di dunia ini pada saat Tuhan Yesus sedang melayani, dia suka berdoa. Ada kali ditata dalam firman Tuhan, dia naik ke atas gunung untuk berdoa. Bahkan dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bahkan kita melihat semani sebelum dia naik ke atas kayu salib digantung di sana, dia berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah kita kalau kita tidak berdoa? Oleh sebab itu dalam hidup kita selalu harus kita berdoa. Amin. Sukalah berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan suka tidak berdoa. Karena saya pernah mendengar kutipan dari seorang hamba Tuhan. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya mau bilang, mulai dari kehidupan kita memulai kehidupan kita dari pagi hari, memulai pekerjaan kita, memulai segala sesuatu aktivitas kita mulai dengan doa. Tuhan kita Yesus Kristus berdoa bagi murid-murid. Dia berdoa bukan saja bagi murid-muridnya yang sedang percaya pada saat itu. Dia berdoa bukan saja kepada orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan pada hari itu, pada zaman itu, saat dia ada di tengah dunia ini. Tapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus juga berdoa kepada orang-orang yang juga percaya oleh karena pemberitaan mereka. Artinya Tuhan Yesus berdoa, doanya sampai kepada kita hari ini. Karena dia rindu bahwa setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hubungan yang erat. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti itu firman Tuhan tadi katakan bahwa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Artinya Tuhan Yesus sedang merancangkan bahwa kita orang yang percaya ini memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi bukan hanya sekedar umat, bukan hanya sekedar anggota gereja, tetapi yang Tuhan mau setiap pribadi kita terhubung dengan Dia. Secara pribadi kita terhubung dengan Dia, karena kita diselamatkan secara pribadi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tebus kita secara pribadi, dosa kita, pelanggaran kita secara pribadi, Dia bayar lunas, Dia tebus itu semua. Oleh sebab itu Dia datang ke dunia ini supaya memulihkan yang tadinya hubungan manusia itu rusak. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, rancangan Allah sejak awal di Taman Eden, Adam dan Hawa bisa begitu langsung berbicara kepada Allah. Mereka bisa berbicara, mereka bisa mendengarkan Allah secara langsung, mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka secara langsung kepada Allah. Tetapi mengapa saat kalau Tuhan menginginkan hubungan itu, mengapa mereka harus diusir dari taman itu? Persoalannya adalah karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa ini yang menjadi penghalang antara Adam dan Allah. Kenapa? Allah adalah Allah yang kudus. Semua yang datang kepada Dia harus kudus, harus suci. Tetapi Alkitab mencatat Adam dan Hawa memilih untuk melanggar perintah. Karena Alkitab mencatat pada saat kamu makan buah yang baik dan yang jahat itu, maka kamu akan mati. Ini berbicara tentang pelanggaran akan hukum Allah dan akhirnya manusia menjadi berdosa. Karena kita mengucap syukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Dia bukan Allah yang putus asa. Dia bukan Allah yang tidak punya jalan untuk menyelamatkan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya pemulihan itu terjadi. Amin. Supaya yang tadinya kita tidak bisa datang kepada Allah karena dosa, karena ketakutan, karena rasa tidak percaya,
kematian kita Yesus Kristus sudah menanggung itu semua, sudah membayar lunas itu semua, maka kita punya keberanian percaya kalau kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan, kita sudah dikuduskan, kita berkenan di hadapan Bapa. Amin. Saudara dan saya semua kita di tempat ini, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada satupun yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Karena ada Yesus Kristus yang sudah menanggung pelanggaran kita, dosa kita, kematian kita, untuk yang harus kita tanggung sudah diselesaikan. Oleh sebab itu saudara dan saya bebas untuk datang kepada Dia kapan saja, di mana saja. Mungkin di kamarmu, mungkin di tempat pekerjaanmu, kamu bisa berdoa datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Allah merindukan hubungan. Allah merindukan hubungan, Bapak Ibu saudara sekalian. Dia mau bukan setiap pribadi kita itu dekat dengan Dia, dekat di hatinya. Ada orang berkata, aku dekat dengan Tuhan. Ada orang berkata, aku intim dengan Tuhan. Tetapi kalau dia berdoa malas, berdoa memuji dan menyembah Tuhan malas, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melayani Tuhan malas. Orang seperti itu, apakah benar dia betul intim dengan Tuhan? Nah, keintiman kita dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan karena pengakuan kita secara sepihak. Harus Allah yang mengakui itu. Ada banyak orang mengaku aku dekat kepada Jokowi, tapi Jokowi belum tahu kalau kita. Atau saya dekat kepada Prabowo, tapi Prabowo belum tentu mengenal kita. Kita kenal dia, tapi dia belum tentu mengenal kita. Maka oleh sebab itu kalau kita dikatakan orang yang sungguh-sungguh intim dekat dengan Tuhan, tentu Allah yang mengatakan itu. Hai hambaku, hai sahabatku, aku mengasihi engkau, aku tahu hatimu. Itulah yang terjadi dengan Musa, Bapak Ibu saudara sekalian. Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tahukah saudara, pada saat Allah memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai, Musa harus naik ke atas gunung selama 40 hari 40 malam. Musa di atas gunung berbicara langsung kepada Allah. Hanya dialah satu-satunya hamba Tuhan, satu-satunya nabi yang berhadapan muka dengan Allah. Dan Alkitab mencatat Allah berbicara seperti kepada temannya. Saya mau bilang bahwa pengakuan Allah sendiri bahwa Musa adalah temannya, adalah sahabatnya. Oleh sebab itu kita perlu datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya pengakuan bahwa kita adalah sahabatnya, bahwa kita adalah temannya, bahwa kita adalah kekasihnya, kita adalah orang yang dekat dengan Dia. Hal yang kita lakukan adalah terus mendekat kepada Dia, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, dan kejarlah kebenaran itu. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kita mengklaim diri kita saya sudah dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi perjalanan hidup kita setiap hari kita dekat dengan Tuhan. Kita terus datang kepada kebenaran. Kita ambil bagian melayani Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka orang-orang itulah yang akan terus berjalan dalam sebuah hubungan, dalam sebuah keintiman dengan Tuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 bilang begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Dia. Kalau orang yang tidak mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya dia mengikatkan dirinya dengan roh yang ada dalam dunia ini. Itulah tujuannya Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib, menebus kita, membayar lunas segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita memiliki satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tanpa roh Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Kita tidak tahu jalan arah kemana yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Tapi kalau ada roh Allah dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita akan dituntunnya dalam perjalanan hidup kita. Terus ada roh Allah, roh hikmat dalam hidup kita. Apapun tantangan yang kita hadapi,
memberikan hikmah. Dia memberikan pertolongan pada waktu. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia menghibur kita, dia menguatkan kita, dia meneguhkan kita. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Saat seorang pribadi itu mengikatkan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itu janganlah kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan kuasa-kuasa dunia ini. Karena saat kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini, maka perbuatan-perbuatan dunia lah yang kita lakukan. Dan akhir dari semua itu adalah penghukuman dan maut. Jadi saudara sekalian, ikatlah dirimu pada Tuhan. Amin. Tetap siapa yang ikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yohanes 15 ayat 17 tadi berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saat kita orang percaya ini melekat kepada Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, maka akan mengalami dampak yang namanya kuasa. Jangan heran kalau selama ini kita berdoa, tetapi kita tidak pernah melihat kuasa itu terjadi. Selama ini kita berdoa, tetapi kita tidak melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita koreksi. Benarkah kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita? Karena Alkitab mencatat dengan jelas, orang yang tinggal dalam firman-Ku dan tinggal di dalam aku, maka minta saja apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Artinya ada kuasa, ada otoritas dalam kehidupan orang percaya yang tinggal di dalam Kristus, yang tinggal di dalam kebenarannya. Jadi kalau kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan, kalau kita rindu melihat mujizat Tuhan terjadi atas doa-doa kita, maka biarlah saja kita tinggal di dalam firman. Amin. Perkatakan apa yang Dia janjikan dalam kebenarannya. Kalau Dia katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka bagian kita adalah taat, cari dulu Tuhan. Maka bagian Tuhan yang akan menambahkannya itu bagi kita. Kadang-kadang kita ini terbalik dalam hidup ini. Kita mengejar sesuatu yang menurut kita, wah ini baik. Ya, tapi kita meninggalkan Tuhan. Tapi kita melupakan Tuhan. Tapi kita melupakan firman Tuhan. Maka orang-orang yang demikian tidak akan pernah melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan. Tinggallah di dalam aku, kata firman Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan menerima. Keintiman ini bukan hanya sekedar konsep. Keintiman ini bukan hanya sekedar sebuah gambaran, bukan. Tetapi keintiman ini adalah harus kita alami dalam hidup kita. Harus kita alami. Bukan hanya sekedar sebuah pengajaran, ada keintiman. Tetapi betul-betul keintiman ini menjadi sebuah kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat, begitu intim, begitu erat. Nah, bagaimana cara membangun keintiman ini, Bapak Ibu saudara sekalian? Kita terus datang kepada Dia, membaca, merenungkan firman, berdoa setiap hari, berdoa setiap pagi, membaca, merenungkan firman-Nya, lakukan kehendak-Nya, lakukan firman-Nya, layani Dia, berikan hidup kita, berikan keluarga rumah tangga kita, berikan masa depan kita untuk Dia. Itulah orang-orang yang berjalan dalam hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar sesuatu yang Dia ajarkan, tapi kita tidak mengalaminya. Lebih utama dari apa yang kita ajarkan ini adalah sebuah kehidupan yang mengalami hubungan yang dekat, erat dan intim dengan Tuhan. Praktek kehidupan kita itu yang lebih penting. Jadi kita perlu mengajar, melatih diri kita supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam doa-doa kita berdoa, mungkin berpuasa, kita merendahkan hati, mungkin kita membawa pergumulan kita, bahkan kita bisa menangis di hadirat Tuhan, kita bisa tersungkur di hadapan Tuhan, kita bisa menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Dan orang-orang seperti itu yang bisa sekalian pasti akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan.
3 di surga saya bacakan apa itu dari alami oleh Musa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali dia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa berbicara kepadanya seperti kepada temannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita datang di hadirat Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Kita berbicara apa adanya. Mungkin kadang-kadang hanya air mata yang meleleh di pipi ini karena pergumulan yang kita hadapi. Tetapi itu adalah bahasa yang sangat kuat di hadapan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, air matamu kutampung dalam kirbatmu. Itu adalah bahasa yang kuat. Tapi kau menangis di hadirat Tuhan, tersungkur di bawah kaki, maka Alkitab mencatat bahwa dia akan melihat dari surga. Dia akan menjawab, dia akan menolong, dia akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan, dalam tangisanmu yang sedang kebergumulan. Dan mujizatnya pasti terjadi. Amin. Jadi apapun kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, pergumulan berat atau apapun, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka saya percaya kasih-Nya yang begitu besar itu akan menolong kita, akan memberikan kita pertolongan, akan memberikan kita jalan keluar. Mungkin persoalan itu masih ada, tetapi kita diberikan kekuatan secara rohani untuk menghadapi segala sesuatu. Oleh sebab itu perlunya kita membangun sebuah kehidupan yang erat, dekat dan intim dengan Tuhan. Kita tidak perlu datang kepada seperti orang yang resmi begitu. Apa yang luar biasa berarti, tapi kau datang tersungkur menangis di kaki dengan bahasa air matamu, maka hal-hal demikian itu sangat menyentuh hati Tuhan. Mengapa pada sejak penciptaan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia? Karena Allah mau manusia ini yang Dia ciptakan ini bisa satu frekuensi dengan Dia. Dia sudah ciptakan binatang, Dia sudah ciptakan pohon-pohon, Dia ciptakan semua binatang yang bagus-bagus. Tetapi mengapa Dia ciptakan manusia? Dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Karena di dalam diri manusia itu ada kodrat ilahi. Ada kodrat ilahi yang juga mampu mengasihi, yang juga mampu berpikir untuk berbuat baik, yang juga mampu untuk memberkati. Oleh sebab itu Dia ciptakan manusia supaya bisa sefrekuensi dengan Dia, bisa berbicara langsung kepada Dia. Bukan hanya sekedar objek kasih, tetapi juga subjek. Bisa juga bukan hanya penerima kasih, tapi juga bisa memberikan kasih. Oleh sebab itu kita Bapak Ibu saudara sekalian, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bertindak sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai penyembah bagi Tuhan. Itulah keuntungannya, itulah perbedaannya mengapa Dia ciptakan kita. Dia mengasihi kita, tapi kita juga bisa mengasihi Dia. Itulah perbedaannya dengan ciptaannya yang lain. Gak mungkin kami bisa berbicara mengasihi Tuhan, tidak bisa. Hanya manusia, hanya saudara dan saya yang Dia telah ciptakan serupa dan segambar dengan Dia, yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya hati, bisa mengungkapkan kasih-Nya kepada Tuhan. Sekali lagi hanya dosa itu tadi yang menjadi penghalang mengapa manusia itu tidak bisa datang kepada Tuhan. Terhalang. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau bagikan kepada kita dasar hubungan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Sedikitnya ada 3 hal yang menjadi dasar kita, yang kuat, yang kokoh, sehingga kita dapat membangun hubungan kita dengan Allah. Hal yang pertama adalah kasih. Hal yang pertama adalah dasar bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Allah adalah kasih. Alkitab berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Keberanian kita datang kepada Tuhan adalah
adalah karena Dia mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Dia, tapi Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa balas. Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Dia rela mati di kayu salib. Dia menanggung semua penderitaan kita. Dia menanggung segala kutuk kita. Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Dia bawa ke kayu salib supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh kesembuhan, supaya kita terlepas dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kematian. Sebab itu kita punya keberanian Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima kasih Allah. Kalau kita sudah menerima kasih Allah, maka Allah juga mesti harus kita kasih. Amin. Dia sudah mengasihi kita, tentu kita juga mengasihi Dia. Tidak mungkin kasih itu, cinta itu menjadi bertepuk sebelah tangan. Sebagai orang yang tahu diri, dia harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ini adalah dasar dari sebuah pribadi kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak menyadari kasih-Nya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa datang kepada Dia. Gak mungkin orang datang kepada Allah dengan hati yang masih tertunduk. Tapi kita datang kepada Allah karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Tidak mungkin kita bisa datang kepada Allah dengan hati yang was-was, dengan hati yang curiga. Apakah benar Tuhan sayang sama saya? Apakah benar Tuhan menerima saya? Tidak mungkin. Tetapi orang yang sudah menerima kasih, dia punya keyakinan yang teguh bahwa dia sudah diterima oleh Tuhan, bahwa dosanya yang besar itu sudah diampuni. Dan Alkitab mencatat kita berkenan di hadapan Allah karena kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini selalu saya berkatakan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita jangan menjadi orang yang tertuduh lagi di hadapan Tuhan, sehingga kita, saya ini nggak layak, saya ini nggak pantas datang kepada Tuhan. Semua dosa dan pelanggaran kita itu sudah selesai di kayu salib. Dan bagian kita adalah orang yang sudah mengalami kemenangan. Kita datang kepada Dia, Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Karena Dia hanya menerima orang yang kudus. Siapa orang yang kudus? Saudara dan saya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus. Amin. Ini penting, Bapak. Dasarnya. Kalau tidak demikian, dia akan jangan kalian aja lah. Kalian kan orang kudus. Nanti ada orang ngomong begitu. Kita perlu kasih tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Saat dia percaya kepada Yesus, minta pengampunan dosa, dosa yang sudah diselesaikan. Dan dia boleh datang kepada Yesus. Nah, siapakah yang menuduh itu? Nah, iblis itu yang menuduh. Kamu itu kan dulu, kelakuan kamu begitu, masa kamu datang kepada Tuhan? Janganlah. Itu tipu daya iblis. Saat dia melihat saudara, dia melihat pengorbanan Yesus, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Dia. Jadi kasih inilah yang menjadi dasar bagi kita punya keberanian percaya untuk berdoa, untuk datang kepada Dia, untuk menyembah Dia, untuk berseru, untuk menaikkan doa kita di hadapan Dia. Ini dasar. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini dasar, Bapak Ibu. Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih. Kenakanlah kasih. Hal yang pertama dasarnya adalah yang setiap pribadi kita menyadari akan kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita punya keberanian percaya untuk datang kepada hadiratnya, membangun sebuah keintiman dengan Dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang menjadi dasar kita dalam membangun hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan? Hal yang kedua adalah ketaatan dan juga kesetiaan. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan,
berarti kita melakukan apa yang menjadi perintah. Artinya orang yang mau membangun sebuah kehidupan yang erat, dekat dan intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia harus berjalan di dalam ketaatan dalam kehidupan. Saya mengerti dalam kehidupan ini ada banyak hal yang terjadi di depan kita, yang sepertinya tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan kita bisa mencoba untuk mengatur Tuhan, mencoba untuk memberikan ide kita kepada Tuhan. Bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Bisa terjadi begitu. Tetapi Alkitab mencatat, berjalan saja dalam ketaatan, karena apa yang dia sediakan di depan kita adalah pasti yang terbaik. Tidak mungkin Allah merancang hal yang buruk dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saat kita percaya Yesus, saat kita sungguh-sungguh tinggal dalam iman dan pengharapan kita, apapun yang terjadi di depan kita, Allah kita merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebab itu harus kita terima dengan iman. Kita percaya bahwa apa yang dirancangkan itu terbaik. Cerita, ada satu kejadian Bapak Ibu sekalian. Kejadian 22 ayat 2, di mana Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu Ishak itu persembahkan di atas gunung Moria. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 2. Abraham menerima perintah daripada Tuhan. Dia menerima perintah, dan ini sepertinya tidak masuk akal. Bukankah anak yang bernama Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah, yang dia nantikan bertahun-tahun? Tetapi saat ini Tuhan minta, Abraham, bawalah anak itu, bawalah ke daerah Moria dan persembahkan dia di sana. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak adalah anak yang dia kasihi. Ishak adalah anak yang dia nantikan sekali lagi bertahun-tahun. Bahkan anak itu adalah anak dijanjikan Allah kepada dia di masa tuanya. Tetapi saat ini Allah meminta kepadanya untuk membawa anak itu ke satu tempat yang bernama daerah Moria. Persembahkanlah dia di sana. Sebagai orang tua Abraham, saya percaya bagi itu tidak mudah membawa anak yang dia kasihi. Kita pun begitu Bapak Ibu sekalian. Kita diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak kita yang kita kasihi. Tidak mudah. Jangankan anak kita, hal yang lain pun kita bisa tidak mudah memberikan kepada Tuhan. Tetapi Abraham menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Dia berjalan saja untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia membawa anak itu dan seorang bujangnya untuk naik di atas gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat dia bukan main-main, dia bukan bercanda. Abraham membawa Ishak di atas gunung itu dengan membawa kayu bakar, dan juga Alkitab mencatat dia sudah menghuluskan pedangnya. Dan pada saat itu Allah melihat bagaimana ketaatan seorang Abraham. Dia tak, saat dia hampir mau memotong atau menyembelih Ishak, maka malaikat Tuhan menjaga dia. Abraham, jangan lakukan itu, aku lihat ketaatanmu. Dan Alkitab mencatat ayat sebelumnya, ayat selanjutnya, karena ketaatan Abraham berkat kepadanya. Apa yang Tuhan terus janjikan kepadanya, Tuhan teguhkan lagi. Artinya pada saat kita taat kepada perintah Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, maka di depan kita ada berkat yang tersedia. Amin. Asal kita taat saja, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun sepertinya tidak masuk akal, meskipun sepertinya tidak mungkin, tidak mampu kita lakukan, tapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia memampukan kita untuk menjadi orang yang taat. Dan Alkitab mencatat sekali lagi,
Orang yang taat melakukan perintah Tuhan, maka ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan baginya. Amin. Ada berkat yang besar. Dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18, saya akan bacakan bagaimana berkat Tuhan dicurahkan bagi Abraham setelah dia taat. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Berjalan dalam ketaatan, berjalan apa yang Dia perintahkan. Sekali lagi, berkat di depan sudah menanti kita. Kuncinya adalah bila kita menjadi pribadi yang berendah hati, berlekat diri, berjalan di dalam ketaatan. Jadi kunci yang kedua untuk kita memiliki hubungan yang erat dekat dengan Tuhan adalah bangun sebuah kehidupan yang taat kepada Dia. Apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia minta untuk kita lakukan, kerjakanlah itu. Kerjakanlah itu bukan dengan sungguh-sungguh, kerjakanlah itu bukan dengan setengah hati, tapi mengerjakannya dengan segenap hati kita, dengan iman percaya kita. Karena Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Orang yang setia, orang yang taat, dia akan mengalami berkat dari Tuhan. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang dasar untuk kita membangun hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau orang tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran? Maka menjadi dia menjadi merasa bersalah dan tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang membangun sebuah kehidupan yang mau hidup taat kepada Tuhan. Amin. Taat kepada firman. Hal yang ketiga adalah bagaimana membangun sebuah hubungan erat dekat dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah memiliki rasa tanggung jawab. Alkitab mencatat kita ini adalah bukan saja sebagai anak. Kita diangkat sebagai anak. Tapi kita ini adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan, dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai Kristus. Kita ini adalah mempelai perempuan yang dipersiapkan untuk mendatang kepada perkawinan pernikahan anak domba itu. Oleh sebab itu kita ini adalah orang yang mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Dan itulah tanggung jawab kita. Mempersiapkan diri. Ada satu perumpamaan tentang 5 garis, 10 garis, yang 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bodoh ini mereka menantikan mempelai laki-laki itu, tetapi tidak membawa minum. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini, dia menanti mempelai laki-laki itu dengan persiapan minum. Artinya orang yang bijaksana dia harus mempersiapkan dirinya. Karena kita tahu bahwa mempelai laki-laki itu datang di saat yang kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa saja besok, bisa juga tahun depan, bisa juga 2 tahun lagi. Tapi janganlah kita menjadi orang yang terlena, tidak mempersiapkan diri kita. Karena kita ini adalah mempelai perempuan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan mempelai secara manusia begini, bukan. Tetapi kita harus dewasa secara rohani. Kita harus betul-betul dewasa secara rohani. Itu betul-betul dibangun dalam kedewasaan. Bukan lagi anak-anak kecil, bukan lagi anak-anak bayi atau anak-anak yang baru berumur 5 tahun, bukan. Tapi kita diajar, kita dididik. Saya berdoa bahwa di gereja ini kita harus menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa, menjadi remaja dalam iman, dalam roh, bahkan menjadi dewasa dalam roh, bahkan siap menjadi mempelai di hadapan Kristus. Itulah tujuan kita gereja Tuhan. Nah, ciri-ciri orang dewasa
dia tidak mudah tersinggung. Kalau dikasih tahu, dia tidak mudah tersinggung. Kalau anak-anak kan mudah ngamuk, dikasih tahu sedikit ngamuk, diingatkan ngamuk. Itu anak-anak. Orang yang dewasa saat diingatkan, oh puji Tuhan, terima kasih Pak sudah diingatkan. Itu orang yang dewasa. Dan hanya orang yang dewasa yang akan menyongsong mempelai itu sebagai orang yang siap, sebagai orang yang betul-betul menjadi mempelai yang siap. Jadi itu tanggung jawab kita membangun kehidupan rohani. Itu dasar memiliki tanggung jawab. Apa yang ditugaskan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita, kerjakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Untuk Tuhan kita ini bisa sekali. Saya percaya Tuhan membawa kita gereja Tuhan di tempat ini. Saya ingat beberapa tahun yang lalu bahwa ada satu saat saya berdoa bahwa akan ada gereja yang kita layani di Palangkaraya. Belum ada bayangan apa-apa. Tuhan ingatkan bahwa dalam satu firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, siapakah aku ini? Ada yang berkata, kamu Yohanes, atau kamu dari salah satu dari para nabi. Tapi Petrus berdiri dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan Yesus? Bukan engkau yang menyatakan itu, tapi Allah yang menyatakan itu kepadamu. Dan Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan membangunkan jemaatku, dan Allah maut tidak menguasainya. Saya mau bilang bahwa gereja Tuhan memiliki otoritas dalam dunia ini dan juga di dalam kerajaan surga. Amin. Di dunia ini sampai kerajaan surga, Bapak Ibu. Itu saya dapatkan tahun lalu. Makanya dari saat itu intens saya berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa gereja Tuhan akan dibangun di kota Palangkaraya. Dan tidak tahu siapa yang Tuhan akan utus bersama-sama, dan ternyata kita bersama-sama hari ini. Amin. Itu karena Tuhan, Bapak Ibu. Setahun yang lalu saya mendapatkan itu. Saya catat itu. Oh, berarti mulai hari ini harus diinten, didoakan. Setelah mengatakan, artinya kalau gereja ini ada, sungguh karena rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak pernah menjadi gagal. Rencana Tuhan itu akan terus. Yang penting di sini adalah kita mau merespon, kita mau membuka hati, kita mau Tuhan pakai untuk kegerakan yang lebih besar, supaya banyak jiwa diselamatkan, supaya banyak jiwa dimenangkan, supaya banyak jiwa dibawa kepada lumbung pelayan di tempat ini. Gereja bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kita mengalami keselamatan. Itu hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Bangun sebuah kehidupan yang erat, dekat dan intim dengan Dia. Berikan waktu khusus engkau dengan Tuhan. Mungkin pada saat engkau bangun jam 2 pagi, saat semuanya terlelap, engkau duduk di situ, menaikkan penyembahanmu bagi Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, menyerahkan keluarga rumah tanggamu, menyerahkan anak-anakmu, menyerahkan pekerjaanmu, menyerahkan masa depan generasi. Maka tangisanmu itu satu saat engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Tidak pernah sesuatu yang kita doakan itu lalu hilang begitu saja. Saat kita menangis dan berdoa berseru kepada Tuhan lalu kita tidak menjawab doanya, tidak mungkin hal itu terjadi. Karena saat kita berdoa pun Roh Kudus yang taruh itu dalam hati kita. Kita tidak tahu berdoa kalau bukan Roh Kudus yang mengajak kita, tapi Dia taruh kerinduan itu berdoa. Dia taruh beban doa itu dalam hati, dan engkau hanya alatnya saja. Saat Dia taruh kerinduan itu dalam hati untuk didoakan, siapapun, mungkin saudara seimanmu, mungkin orang-orang terdekatmu, mungkin saudaramu yang jauh, doakan. Mungkin pemimpinmu, doakan. Karena Roh Kudus yang taruh itu dalam hati. Bukan keinginan manusia untuk berdoa, bukan. Tapi kalau kita membuka hati kita, Roh Kudus yang membawa kita, roh doa, roh sapaan itu akan mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan tahan kalau
Jangan sampai kita bangun pagi doanya doa sama aja. Jangan sampai. Itu harus kita koreksi. Kalau saat kita doa bangun pagi lupa berdoa, ada yang kurang ya. Jangan ya. Ya. Karena Roh Kudus menyatakan kita untuk hidup dalam doa. Itu tanggung jawab. Amin. Firman Tuhan hari ini tarik satu kesimpulan bahwa dasar hubungan intim dengan Tuhan yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah ketaatan dan kesetiaan, yang ketiga adalah tanggung jawab. Amin. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Mengambil kuasa dari tempat mati. Lebih banyak lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
11/2005 dari kas rumah tangga 234.000. Kas keluarga kas keluar tanggal 21/11/2025 beli token listrik 103.000. Persepuluhan dan persembahan khusus tanggal 16 dan 11/2005 dari keluarga Ikhir dan Peru. Terima kasih. Untuk jadwal kegiatan ini gereja dari gas kedua hari Selasa Menara 2 jam 14 sampai selesai. Di rumah Bapak Simpson. Hari Rabu buka puasa jam 18 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan 2 jam 16 sampai selesai. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Terima kasih. Salam. Shalom Bapak Ibu. Kita 2 minggu lagi nih. Berapa lagi? Kita 10 hari lagi ya. Kita 10 hari lagi kita mengadakan Natal dan juga pentabusan gereja. Mari Bapak Ibu sekalian kita persiapkan, kita kerjasama, kita sehati untuk bersama-sama menyelesaikan tugas kita. Kita punya tugas masing-masing. Ada tim pemusik, ada tim pemuji, ada wire, ya, ada semua kita perlengkapan, ketua panitia, dan semua bagian-bagiannya. Saya kira minggu depan sudah bisa di ini ya, supaya menjalankan masing-masing, supaya ambil di pos masing-masing, ya, seperti di rumah tangga atau perlengkapan, kasih tahu kalau ada biaya yang ini. Tapi kalau sedikit-sedikit nggak usah udahlah ambil dari kantong aja lah. Jadi itu kita kerjakan bersama, ya, kita sehati, kita bekerja sama, kita kerjakan ini. Nanti kita sambil informasi lewat grup mengenai tempat di mana kita. Nah, nanti komunikasi lagi. Kemudian diingatkan bahwa tanggal 3 dan 4 kita gunakan. Jadi diingatkan terus, jangan nanti mereka lupa, gitu kan? Nah, ketika kita kalau sempat mereka lupa, kita berikan acara, mereka juga punya acara. Jadi ingatkan terus supaya misalnya, ya janganlah misalnya tetap saja tetap melakukan itu, yang mereka sudah misalnya mereka punya schedule, ya mereka harus cari jadwal yang lain. Pada tempat itu kita sudah booking kan begitu jauh-jauh hari, sudah berapa bulan lalu. Jadi kita kerjasama, kita kerjakan, kita undang semua saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, orang tua kita, saudara kita bawa sama-sama ke sana. Ini momen yang sangat berharga buat kita, Bapak Ibu sekalian. Karena untuk sampai ke pada titik ini kan sudah berjalan pelayanan ini dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu sudah berjalan. Kita sudah lalui dan Tuhan sudah banyak perbuatan Tuhan yang dahsyat, tanah sudah diberikan oleh Tuhan buat kita. Bahkan kita berdoa supaya pembangunan gereja ini secepatnya Tuhan selesaikan. Itu berdoa Bapak Ibu. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Karena janjinya pasti digenapi. Asal kita berdoa setia, bayangin saja apa yang menjadi bagian kita lakukan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Pasti tidak. Talenta itu diberikan, dipercayakan menurut kesanggupan kita masing-masing. Jadi kita lakukan saja bagian kita, maka Tuhan dengan cara Tuhan yang akan menolong kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kasihi saja Tuhan itu, maka kita akan melihat bisa dia bersama. Jadi Tuhan, kita berdiri. Kami bersyukur Tuhan dalam kebersamaan kami siang hari ini memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan kami.
dalam nama Yesus, baik itu pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga, anak-anak kami, keturunan kami, generasi kami, semua diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa bahwa kami berikan lumbung tuayan untuk terus bergerak dalam kegerakan-Mu, untuk penuaian jiwa di Kota Palangkaraya. Kami berdoa Tuhan Yesus akan bergerak, Tuhan kami akan terus bergerak selama kami masih punya kekuatan, punya kerinduan dan punya hati untuk bergerak. Kami percaya Tuhan, percayakan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa untuk tanggal 4 Tuhan memberkati mulai Natal, tentang misa gereja dan biaya yang kami butuhkan, bahkan juga konsumsi, cuaca, bahkan juga gedung yang kami gunakan, Tuhan memberkatinya. Supaya acara ini berjalan dengan baik. Para undangan yang kami undang, saudara, dan tolak kami, siapapun yang kami ajak, kami bawa untuk bergabung bersama kami. Tuhan memberikan mereka waktu untuk bersama kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Ketua BPD, bahkan hamba-hamba Tuhan, kepada Gembala, juga Tuhan untuk boleh hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami selamanya. Bapak Ibu, angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di dalam, berkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami percaya, kami memuji.